Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang teknologi informasi bagi bisnis. Sebelumnya, perkenalkan kami. Yang pertama ada Alifa Sabrina Putri Nur, yang kedua ada Prima Rizky Imami, yang ketiga ada Yuda Triharyogi, yang keempat ada Adam Firdaus, yang kelima Putri Dewi Sagita, dan yang terakhir ada Faris Israki Arya Sandi. Dampak teknologi informasi mendorong perubahan bisnis. Dampak teknologi informasi ini tentunya sangat berdampak pada kehidupan kita sehari-hari, bahkan di bidang bisnis. IT sendiri yaitu beragam perangkat dan alat untuk menciptakan, menyimpan, mempertukarkan, dan menggunakan informasi dalam beberapa moda, yaitu mencakup visual, suara, multimedia. Menciptakan kantor jinjing, menyediakan akses informasi jarak jauh. Karyawan non-kantor senantiasa memiliki akses informasi, alih-alih harus berada di meja kantor. Jadi mereka memiliki akses di dalam teknologi yang mereka pakai saat itu. Yang kedua, memungkinkan layanan yang lebih baik dengan mengkoordinasikan pengiriman jarak jauh. Dengan teknologi yang semakin maju ini, bukan tidak mungkin kita untuk mendapatkan barang-barang dari luar negeri. 3. Menciptakan organisasi yang lebih ramping dan efisien. Jaringan teknologi menghadirkan perusahaan yang lebih ramping dengan jumlah karyawan yang sederhana, namun dengan struktur yang lebih sederhana. 4. Menciptakan kolaborasi yang lebih baik. Bukan tidak mungkin dengan kemajuan teknologi ini, perkembangannya sudah semakin luas, bahkan dapat melakukan kolaborasi antar teknologi. Contohnya perusahaan mobil yang berkolaborasi dengan perusahaan handphone untuk meningkatkan kinerja produk mereka. Meningkatkan pertukaran global, memungkinkan kolaborasi bisnis yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, yaitu kita mungkin saja berbisnis dengan orang-orang belahan bumi lain, belahan dunia yang lain. Ya, itulah memperbaiki proses manajemen. IT telah mengubah proses manajemen dari yang dulu menggunakan kertas mungkin sekarang hanya menggunakan layar file. 7. Memperbaiki fleksibilitas untuk kostumisasi. Dengan IT, orang-orang dapat memilih apa yang mereka inginkan, dapat memilih dapat menyesuaikan apa yang mereka inginkan. 8. Menyediakan peluang bisnis baru. IT menciptakan peluang bisnis baru. Salah satunya yang kita kenal adalah bisnis endorse, ya. 9. Memperbaiki kondisi dunia dan kehidupan manusia pada umumnya. Tidak dipungkiri lagi, IT membawa perubahan dampak untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kita semua. Fondasi utama TI, sumber daya bisnis, ada internet, intranet, extranet, electronic conferencing, komunikasi satelit visual, komunikasi satelit, jaringan arsitektur sistem, dan jaringan area luas. Sistem internet itu sistem yang terorganisasi yang menghubungkan jutaan orang yang kita pakai sekarang ini. Intranet, jaringan milik pribadi yang biasanya dapat diakses oleh karyawan dan memuat informasi rahasia. Extranet yaitu sistem yang memberikan pihak luar akses namun tetap terbatas. Electronic conferencing memungkinkan sejumlah orang berkomunikasi pada saat bersamaan, yang seperti biasa kita lakukan, ya. Komunikasi satelit VSAT.
jaringan transmisi atau penerima di lokasi geografis yang berjauhan, yang mengirimkan dan menerima sinyal dari satu satelit untuk pengguna bertukar suara, video, dan data. Jaringan arsitektur sistem, dua komputer atau lebih yang saling terkoneksi baik melalui kabel atau nirkabel berbagai data. Jaringan area luas, komputer-komputer yang terhubung secara jarak jauh melalui jaringan telepon, sinyal gelombang mikro atau komunikasi satelit. Jaringan area lokal, jaringan area luas, dan Wi-Fi. Jaringan area lokal yaitu komputer-komputer yang terhubung dalam suatu wilayah yang kecil. Jaringan area luas, mikroba, jaringan yang menggunakan sinyal elektronik via udara menghubungkan komputer dan perangkat jaringan. Wi-Fi, teknologi yang menggunakan jaringan area lokal kabel. Manfaat Wi-Fi adalah jutaan pengguna tidak lagi harus bergantung pada koneksi kabel menggunakan internet. Perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yaitu perangkat dari teknologi itu yang nampak secara fisik, ya. Contohnya dalam komputer saja ada keyboard, mouse, monitor, dan printer. Perangkat lunak sendiri yaitu program-program yang dijalankan dalam suatu, kita bisa bilang komputer, ya, aplikasi-aplikasi itu contohnya. Mengasah daya saing IT, mendayagunakan sumber daya informasi, pergudangan data, dan pengalihan data. Pergudangan data sendiri merupakan pengumpulan, penyimpanan, dan pengambilan data dalam file elektronik. Bagi seorang manajer, gudang data adalah tambang emas informasi mengenai bisnis mereka. Pengalihan data merupakan aplikasi teknologi elektronik untuk mencari, menyaring, dan menyusun ulang sekumpulan data untuk mengubahnya menjadi informasi yang berguna. Jenis-jenis sistem informasi. Sistem informasi pengetahuan, Computer Aided Design atau CAD, Computer Aided Manufacturing atau CAM. Sistem informasi yang membantu pekerja berpengetahuan dengan memberikan sumber daya untuk menciptakan, menggunakan, dan mengirimkan pengetahuan baru. Sistem Aided Design atau CAD, sistem informasi dengan perangkat lunak yang membantu pekerja berpengetahuan merancang produk dengan cara membuat simulasi produk. Computer Aided Manufacturing yaitu sistem informasi yang menggunakan komputer atau merancang dan mengendalikan peralatan dalam proses produksi. Sistem informasi bagi manajer, ada sistem informasi manajemen dan sistem pendukung keputusan. Sistem manajemen, informasi manajemen sangat membantu manajer untuk membuat laporan, menyediakan laporan jadwal rencana kegiatan, dan kemudian dapat digunakan membuat keputusan jangka pendek maupun jangka panjang. Sistem pendukung keputusan itu sistem interaktif yang menciptakan model bisnis dan maya dan mengujinya dengan perangkat data untuk melihat respon. Risiko dan ancaman IT. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, pasti membuka peluang untuk penyalahgunaan teknologi, ya. Dunia bisnis pun dipusingkan dengan sisi gelap oleh teknologi ini. Lanjut. Macam-macam risiko dan ancaman TI. Ada peretasan, pencurian identitas, pencurian kekayaan intelektual, spyware, virus komputer, dan spam. Peretasan atau hacker yaitu pelaku kejahatan dunia maya yang mengakses komputer tanpa seizin orang lain. Pencurian kekayaan intelektual adalah pengambilan properti atau kekayaan intelektual, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh pikiran yang menghasilkan nilai komersial. Pencurian identitas yaitu pencurian informasi pribadi, contohnya kartu kredit. Spyware yaitu program yang menyamar menjadi file yang jinak. Kemudian begitu diinstal, file ini melakukan aksinya dengan memata-matai. Apa yang dimata-matai? Alamat surel, nomor kartu kredit, dan lain-lain. Virus komputer, worm, dan Trojan horse.
Virus komputer biasanya terdapat pada file yang menempel pada program. Virus itu sendiri biasanya mengontaminasi setelah sesaat pengguna membuka file tersebut, dan pengguna biasanya tidak menyadarinya. Worm adalah virus khusus yang berpindah dari satu komputer ke komputer lain dalam sistem jaringan komputer. Trojan Horse adalah virus yang masuk ke dalam komputer atas izin Anda, menyamar sebagai produk perangkat lunak atau file yang tidak berbahaya dan legal. Namun, begitu diinstal, kerusakan pun mulai terjadi. Spam atau surel sampah yang dikirim dalam jumlah besar dan lebih mengganggu ketimbang surat pos sampah, karena internet begitu terbuka bagi publik dan sangat murah. Langkah-langkah perlindungan TI: mencegah akses tidak berizin, firewall, mencegah pencurian identitas, melindungi komunikasi elektronik, menghindari spam dan spyware. Firewall adalah sistem keamanan dengan perangkat lunak atau perangkat keras yang dirancang untuk melindungi komputer dari peretas dan ditempatkan pertemuan dua jaringan. Mencegah pencurian identitas. Banyak cara untuk mencegah pencurian identitas, salah satunya mengunjungi Thief Resource Center, yaitu langkah awal untuk memperoleh informasi mengenai banyak hal, mengenai peringatan bahaya spam hingga persoalan korban kejahatan dunia maya. Mencegah serangan virus perangkat lunak antivirus. Antivirus melindungi sistem dengan cara mencari tanda-tanda virus, kemudian dibuang atau dipisahkan agar aman. Melindungi komunikasi elektronik. Perangkat lunak berenskripsi. Keamanan komunikasi elektronik dengan enskripsi diproses dengan menggunakan kode supaya agar hanya pengguna tersebut saja yang dapat mengaksesnya. Menghindari spam dan spyware. Untuk membantu karyawan menghindari serangan privasi dan meningkatkan produktivitas, dunia bisnis seringkali menginstal perangkat lunak anti-spyware dan menyaring spam pada sistem mereka. Persoalan etika dalam IT. Perkembangan IT tentu saja memunculkan hal-hal baru yang bermanfaat hingga yang seperti tadi muncul juga masalah. Hal ini kemudian menjadi kewajiban tiap individu untuk bijak dalam menggunakan IT. Bagaimana informasi ini sebaiknya digunakan, oleh siapa digunakannya, dalam kondisi apa digunakan, dan batasan-batasannya. Pengguna harus dapat bijak dan memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk.